Selamat datang di Freelance Pen Pals. Kali ini settingannya agak berbeda untuk syuting. Ini udah malam juga sih. Tapi gue bakal lanjut bikin video ini. Baru aja selesai live Instagram sebenarnya sama Tri Indosense dan juga Mike dari Indofrex mengenai local perfume. Tapi gue akan full wear local perfume itu untuk di review lebih jauh nantinya. Gue akan review parfum yang sempat di request sama salah satu murid gue. I'm teaching English by the way. Itu adalah Paco Rabanne Invictus Elixir. Seperti apa parfum ini? Ini adalah parfum yang menurut gue DNA Invictusnya itu masih ada, tapi dibuat lebih mature. Jadi kalau kalian tahu Paco Rabanne Invictus, itu adalah parfum yang sort of juvenile, sangat youthful sekali. Compared to 1 Million, mungkin lebih populer 1 Million, tapi Invictus sebenarnya masih lebih versatile karena bisa dipakai untuk panas-panasan. Sedangkan 1 Million itu parfum clubbing lah ibaratnya. Nah, sekarang si Invictus Victory Elixir ini justru seperti mau ngambil marketnya si 1 Million. Kenapa? Karena parfum ini instead of aquatic, dia malah lebih ke insensi dan juga sweetness dari vanillic dan tonka bean. Jadi ini parfum purely buat nighttime kalau di Indonesia, atau kalau di negara yang musimnya banyak, ya lo bisa pakai untuk musim gugur ataupun juga musim dingin ya. Di Indonesia kan cocok kalau malam hari atau hujan-hujanan. Tapi kalau misalnya lo mau pakai di siang hari, apakah wearable? Kalau spraynya itu ketika masuk kantor ruangan ber-AC itu sangat cocok, masih bisa. Tapi kalau lo pakai panas-panasan, mau itu lo naik mobil sekalipun, buat gue lumayan cloying. Itu downside-nya. Gue pernah pakai, harus pergi ke Jakarta Utara, panas. Gue pakai sebelum masuk mobil gue pakai sampai sana, meskipun masuk kantornya ber-AC, tapi setelah kena matahari pas turun dari mobil itu tetap berasa cloyingnya. Jadi parfum ini tidak, karena ini dry down ini purely sweetness. Ada vanilla dan juga tonka bean. Gabungan dua-duanya itu sangat sweet menurut gue. Tapi kalau di spray di ruangan malam seperti ini, ruangan ber-AC malam-malam, itu tidak cooling sama sekali. Ini kayak just right. Kalau pertama di spray di opening, nuansa si Invictusnya tuh menurut gue hampir tidak ada, karena dia punya lavender, dia punya cardamom sama black pepper di opening, ditemenin sama patchouli dan juga incense. Tapi yang menurut gue lumayan unik di sini nuansanya tuh patchouli sama lavendernya. Patchoulinya agak sort of minty like, dicampur sama lavender. Backgroundnya, backbone-nya tuh vanilla. Malah jadi lebih kayak gabungan Invictus sama Jean Paul Gaultier Le Male gitu. Yang mana adalah parfum clubbing atau nighttime di era 90-an, sebelum Paco Rabanne di 2000-an munculin 1 Million. Jadi, apakah parfum ini adalah parfum yang cocok untuk lu pakai sehari-hari? Gue rasa yes, kalau lu keluarin malam hari. Kalau misalnya dipakai untuk ngantor ataupun juga kuliah di pagi hari, gue rasa agak kurang cocok seperti itu. Tapi untuk occasion lain seperti misalnya mau ngedate atau mau ke ruangan yang dingin ya, entah itu nonton in the cinema kalau misalnya deket-deketan sama pasangan, terus juga untuk ke acara party misalnya, buat gue ini sangat cocok. Dan
lu bisa consider karena performance-nya sangat strong. Bukan hanya karena dia merupakan parfum sweet ya yang rata-rata memang strong, ataupun juga karena konsentrasinya sendiri. Ini parfum concentrate which is di atasnya EDP, otomatis dia memang harusnya long lasting. Tapi sebenarnya gue lebih berpikir konsentrasi parfum itu bukan mempengaruhi long lastingnya, karena Dior Sauvage Parfum di atasnya EDP itu tidak lebih long lasting dibanding Dior Sauvage Eau de Toilette atau EDT. Jadi sebenarnya konsentrasi parfum ini menentukan seberapa heavy scent karakter si parfum ini, seperti itu. Ini masih appealing buat gue. Ada freshness-nya, ada spicesnya, karena memang dia buat versi elixir ini adalah mengedepankan spicesnya. Tapi yang jadi heavy adalah si vanillanya, sangat berbeda dengan si Invictus original. Tapi sebenarnya kalau orang nanya Invictus favorit lo apa, gue akan pilih Invictus Aqua. Itu adalah DNA Invictus ditambahin freshness yang lebih citrusy lagi, jadi nggak terlalu cloying. Karena buat gue Invictus itu terlalu sugary sweet sebenarnya untuk sebuah parfum fresh, tapi dia masih fresh enough untuk dipakai siang-siang. Berbeda dengan ini adalah sebenarnya karena ada incense juga, ada patchouli juga, mengingatkan gue sama parfum zaman dulu di 2000-an juga atau 2010-an, tapi gue lupa, gue masih pinpoint parfum apa. Apakah masih sama dengan eranya let's say Armani Code ke situ ya. Yang jelas ini parfum fresh, spicy, vanillic, and little bit incensey. Tapi apakah ini kompleks? Just right aja sih, nggak begitu kompleks, dan juga it's not something new. Tapi kalau buat occasionnya tepat, gue rasa ini akan jadi parfum yang lo bisa consider untuk dijadiin andalan lo lah kalau misalnya malam hari, atau kalau misalnya kalian masih muda nih dan sering banget keluar malam. Ini bisa jadi senjata lo sih gitu. Kalau occasion sendiri, gue sangat tidak menyarankan dipakai panas-panas di siang hari. Dipakai ke kantor buat gue terlalu playful, tidak terlalu mencerminkan professionalism. Dipakai untuk dinner, ngedate, ini lebih ideal. Dipakai untuk kumpul bareng keluarga, at some point ini juga cukup strong, terlalu sensual. Dan untuk performance bagus. Gue sih scent profile-nya not my favorite, tapi gue bisa bilang mayoritas orang akan suka kalau lu pakai ini gitu. Gue lebih suka ambery dibanding vanilla sebenarnya. Vanilla yang gue suka itu justru yang harus dikasih sama spices sama freshness yang just right. Contohnya kayak Boss Bottle gitu. This one is quite common sebenarnya, tapi secara scent quality ini bagus dan performance-nya long lasting. Meskipun ini agak common, tapi dia beneran eksekusinya bagus gitu, dan tetap masih ada sedikit minty, spicy juga at the same time, dan calming dari lavendernya. Itu yang bikin dia tidak straightforward vanilla scent aja. DNA Invictusnya 30% ada di background, tapi sisanya lebih kepada parfum-parfum kayak Jean Paul Gaultier gitu. Yes, that is pretty much it. Thank you udah nonton review ini. Gue kasih untuk parfum ini ratingnya itu di sekitar
7,8 karena versatility-nya kurang begitu bagus. Tapi kalau lo mau parfum untuk nighttime yang solid, lo bisa banget consider parfum ini. Dan link pembelian seperti biasa ada di bawah. Sampai ketemu di review-review berikutnya.